sini kami merupakan salah satu mahasiswa dari UIN Salatiga dengan program studi psikologi Islam. Di sini kami akan membuat sebuah video narasi tentang sejarah Al-Quran. Kami membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dengan mata kuliah Al-Quran Hadis. Halo, nama saya Manal Alfit Kumala dengan NIM 430402500043. Hai, perkenalkan aku Lutfia Sausan dengan NIM 430402558. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salma Nur Fajina dengan NIM 43040250060. Hai, aku Hasna Syarifatul Iza dengan NIM 4304020067. Halo semua, perkenalkan nama aku Dichandra Kalista dengan NIM 43040250075. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 43040250076. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah proses penulisan dan pembukaan Al-Quran dengan metode penelitian kepustakaan atau library research dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah proses penulisan dan pembukaan Al-Quran. Dengan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan kualitatif, penulis mengumpulkan data dari berbagai buku dan jurnal yang membahas ulumul Quran. Analisis dilakukan dengan konten analisis, yakni menelaah isi literatur untuk menarik kesimpulan yang valid sesuai konteks. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami faktor-faktor historis, sosial, dan politik yang melatar belakangi proses kodifikasi Al-Quran serta kontribusi para sahabat dalam menjaga keaslian dan keautentikan teks suci tersebut hingga sampai kepada umat Islam masa kini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulisan Al-Quran sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Setiap kali wahyu turun, Rasulullah selalu memanggil para sahabatnya untuk menuliskan wahyu tersebut, seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka menuliskan Al-Quran di atas pelepah kurma, di batu tipis, dan di tulang belikat unta ataupun di kulit-kulit binatang lainnya. Tidak hanya itu, para sahabat juga menghafalkan wahyu-wahyu yang turun tersebut. Jadi pada zaman itu Al-Quran dijaga secara ganda melalui tulisan dan juga hafalan. Namun pada masa Rasulullah, Al-Quran belum dibukukan dalam satu mushaf karena Al-Quran masih turun secara bertahap kurang lebih 23 tahun. Proses pengumpulan mushaf yang pertama terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ini atas usulan dari Umar bin Khattab karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur di dalam perang Yamamah dan dikhawatirkan suatu saat Al-Quran akan hilang karena banyaknya penghafalnya yang telah meninggal di dalam perang. Namun pada awalnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sendiri tidak setuju untuk melakukan pengumpulan mushaf tersebut karena beliau merasa keberatan untuk melakukan hal yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun Umar bin Khattab selalu berusaha dan selalu berupaya membujuk agar Abu Bakar As-Siddiq setuju dengan usulannya tersebut, dan pada akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq setuju untuk melakukan pengumpulan Al-Quran, dan beliau menunjuk Zaid bin Thabit untuk melakukan pengumpulan tersebut yang bersumber dari sumber tulisan dan juga hafalan para sahabat. Setelah mushaf tersebut terkumpul, mushaf tersebut disimpan oleh Umar bin Khattab sampai akhir hayat beliau, lalu jatuh ke tangan putrinya yaitu Hafsah bin Umar bin Khattab. Tapi pada masa awal pemerintahan Utsman bin Affan meminta mushaf tersebut dari Hafsah bin Umar. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, umat Islam mengalami perluasan wilayah yang sangat pesat. Perluasan ini menyebabkan banyaknya orang yang baru masuk Islam dari berbagai latar belakang bahasa dan juga budaya. Akibatnya, mulai muncul perbedaan dalam cara membaca Al-Quran sesuai dengan dialek masing-masing daerah. Perbedaan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, umat Islam mengalami perluasan wilayah yang sangat pesat. Perluasan ini menyebabkan banyaknya orang yang baru masuk Islam dari berbagai latar belakang bahasa dan budaya. Akibatnya, mulai muncul perbedaan dalam cara membaca Al-Quran sesuai dengan dialek masing-masing daerah.
Perbedaan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam mengenai bacaan yang benar. Melihat situasi tersebut, Khalifah Utsman mengambil langkah penting untuk menjaga keaslian dan kesatuan bacaan Al-Quran. Atas saran sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, Utsman membentuk sebuah tim khusus untuk melakukan penyeragaman mushaf. Tim ini dipimpin oleh Zaid bin Tsabit yang sebelumnya juga terlibat dalam proses penghimpunan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan dibantu oleh beberapa sahabat lainnya seperti Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Hajj bin Hashim. Tim tersebut bertugas menyalin Al-Quran berdasarkan mushaf yang telah dihimpun pada masa Abu Bakar, kemudian menyeragamkannya dalam satu dialek utama, yaitu dialek Quraisy, karena Al-Quran pertama kali diturunkan dalam dialek tersebut. Setelah proses penyalinan selesai, Utsman memerintahkan agar beberapa mushaf standar atau mushaf Utsmani dikirim ke berbagai pusat wilayah Islam seperti Makkah, Kufah, Basrah, dan Syam. Setiap daerah menerima satu mushaf sebagai acuan resmi, dan mushaf lain yang berbeda bacaan atau penulisannya. Utsman memerintahkan agar beberapa mushaf standar atau mushaf Utsmani dikirim ke berbagai pusat wilayah Islam seperti Mekah, Kufah, Basrah, dan Syam. Setiap daerah menerima satu mushaf sebagai acuan resmi, dan mushaf lain yang berbeda bacaan dan penulisannya diperintahkan untuk dibakar guna menghindari terjadinya perbedaan yang dapat menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Pada abad ke-3 Hijriah dilakukan penyempurnaan keras Utsmani, yakni penambahan tanda baca berupa titik dan harokat pada mushaf Al-Quran. Nah, tujuannya agar umat Muslim ini lebih mudah membaca Al-Quran dengan benar. Sebelumnya kan Al-Quran itu belum mempunyai tanda baca ya. Nah, hal itu menyebabkan banyak orang Muslim yang keliru dalam membaca Al-Quran. Untuk mengatasi hal tersebut, seorang ulama bernama Abdul Aswad Ad-Dawili atas perintah Ali bin Abi Thalib melakukan penambahan tanda baca berupa titik dan harokat pada tulisan mushaf Al-Quran. Nah, kemudian disempurnakan lagi oleh para ulama-ulama sebelumnya, dan muncullah Al-Quran yang seperti sekarang ini. Kesimpulan yang dapat diambil adalah penulisan dan pembukaan Al-Quran berlangsung secara bertahap dan sistematis pada masa Rasulullah SAW hingga masa Khalifah Utsman bin Affan, di mana setiap tahap dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mulai dari penulisan wahyu, pengumpulan ayat-ayat, hingga penyeragaman bacaan agar tidak terjadi perbedaan antara umat Islam. Dan mushaf disempurnakan dengan menambahkan tanda baca dan juga harokat agar mudah dibaca oleh semua kalangan. Hal ini menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawab umat Islam dalam menjaga kemurnian Al-Quran. Dan hingga saat ini Al-Quran tetap terjaga kemurniannya dan terus menjadi pedoman bagi umat manusia sepanjang masa. Baik, sekian video narasi dari kami tentang video sejarah Al-Quran. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan bahasa yang kurang dipahami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.